I can't think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Aulia Safana Mira dari kelas 11 SKS IPA. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tritasi asam basa. Tritasi adalah prosedur penetapan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui kadarnya secara bertahap. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, tritasi dibedakan menjadi tritasi asam basa, tritasi pengendapan, dan tritasi redoks. Perubahan pH pada tritasi asam basa. Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva tritasi. Kurva tritasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva tritasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Tritasi asam kuat dengan basa kuat. Sebagai contoh, 40 ml larutan HCl 0,1 m ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 m. Sedikit demi sedikit. Berikut kurva tritasi yang menggambarkan perubahan pH selama tritasi tersebut. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, mula-mula pH larutan naik sedikit demi sedikit. Yang kedua, perubahan pH drastis terjadi sekitar titik ekivalen. Yang ketiga, pH titik ekivalen sama dengan 7 atau biasa dikenal dengan netral. Yang keempat, indikator yang dapat digunakan metil merah, bromtimol biru, atau phenolphthalein. Namun yang lebih sering digunakan adalah phenolphthalein karena perubahan warna phenolphthalein yang lebih mudah diamati. Tritasi asam basa dengan basa kuat. Sebagai contoh, 40 ml larutan CH3COOH 0,1 m ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 m. Sedikit demi sedikit. Berikut kurva tritasi berwarna biru yang menggambarkan perubahan pH selama tritasi tersebut dibandingkan dengan kurva tritasi HCl dengan NaOH yang berwarna merah. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan yang pertama, titik ekivalen berada di atas pH 7, yaitu antara 8 sampai 9. Yang kedua, lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen lebih kecil, hanya sekitar 3 satuan, yaitu pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 10. Yang ketiga, indikator yang digunakan phenolphthalein. Yang keempat, metil merah tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen. Tritasi basa lemah dengan asam kuat. Sebagai contoh, 40 ml larutan NH3 0,1 m ditetesi dengan larutan HCl 0,1 m sedikit demi sedikit. Berikut ditampilkan kurva tritasi yang menggambarkan perubahan pH selama tritasi tersebut. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, titik ekivalen berada di bawah pH 7, yaitu antara 5 sampai 6. Yang kedua, lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit, sekitar 3 satuan, yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 4. Yang ketiga, indikator yang digunakan adalah metil merah. Phenolphthalein tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen. Perhitungan konsentrasi larutan asam basa pada tritasi asam basa. Langkah-langkah menghitung konsentrasi larutan asam basa pada tritasi asam basa. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi neutralisasi yang terjadi, misal antara larutan asam A dengan larutan basa B. Yang kedua, menyatakan perbandingan jumlah mol asam dan basa B yang bereaksi agar tepat habis bereaksi. Yang ketiga, menghitung konsentrasi larutan asam basa dari persamaan perbandingan tersebut dengan Na dan Nb, jumlah mol asam A dan basa B. Jika valensi dari asam A dan basa B yang bereaksi diketahui, konsentrasi larutan asam basa juga dapat dicari dengan rumus
Manfaat tritasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam klorida atau HCl. Asam klorida berguna untuk membunuh kuman atau bakteri yang terdapat di dalam lambung. Asam klorida juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan logam magnesium atau Mg. Yang kedua, asam sulfat atau H2SO4 digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Asam sulfat juga digunakan sebagai elektrolit pada komponen aki. Yang ketiga, asam nitrat atau NaOH. Asam nitrat digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik seperti nitrobenzena, trinitotoluena, dan lain-lain. Asam nitrat juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak seperti TNT. Yang keempat, asam fosfat atau H3PO4. Asam fosfat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk fosfat. Asam fosfat juga digunakan untuk menghilangkan karat pada logam besi. Yang kelima, asam perklorat atau HClO4. Asam perklorat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar roket, yaitu amonium perklorat atau NH4ClO4. Yang keenam, asam asetat atau CH3COOH. Asam asetat digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Asam asetat juga digunakan untuk memproduksi senyawa ester. Yang kedelapan, asam benzoat atau C6H5COOH. Asam benzoat dapat digunakan sebagai disinfektan. Asam benzoat juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan fenol. Yang kesembilan, asam fluorida atau HF. Asam fluorida digunakan untuk menghilangkan karat pada logam. Asam fluorida juga dapat digunakan untuk melarutkan benda-benda yang terbuat dari kaca atau silika. Yang ke-10, asam format atau HCOOH. Asam format digunakan dalam industri tekstil. Asam format juga digunakan untuk mensintesis. Yang terakhir, ada asam asetat atau CH3COOH. Asam asetat digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Asam asetat juga digunakan untuk memproduksi senyawa ester. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.